Yang pertama yaitu pengajaran bahasa Indonesia dan fungsinya. Pengajaran bahasa Indonesia atau MK 1991 adalah proses mengajar atau mengajarkan bahasa Indonesia. Tujuan utamanya adalah siswa mampu berkomunikasi. Nah, ada 5 kompetensi yang harus diberdayakan dalam diri siswa. Yang pertama yaitu kompetensi kebiasaan. Yang kedua yaitu kompetensi kognitif atau skemata. Yang ketiga yaitu kompetensi strategi produktif. Yang keempat yaitu kompetensi mekanisme psikofisik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kompetensi kontekstual. Fungsi pengajaran bahasa Indonesia. Selain untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, ada fungsi lainnya yaitu yang pertama, sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua yaitu sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga yaitu sarana peningkatan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, sarana penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu sarana pengembangan kemampuan intelektual atau penalaran Depdiknas 1994. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia dapat dipandang sebagai upaya mengindonesiakan anak-anak Indonesia melalui bahasa. Yang kedua yaitu metode pengajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Menurut GBPP 1984 ada 14, tapi kami cuma ngambil 10 metode pengajaran bahasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode penugasan, yang kedua metode eksperimen, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode bermain peran, yang kelima metode pemecahan masalah, yang keenam metode tanya jawab, yang ketujuh metode latihan, yang kedelapan metode ceramah, yang kesembilan metode bercerita, yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu metode pameran taringan. Sedangkan untuk sekarang metode lebih meliputi pemilihan bahan, penentuan urutan bahan, pengembangan bahan, rancangan evaluasi, dan remedial. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam kurikulum 2014. Maka langkah dilakukan setelah guru menetapkan kompetensi dasar beserta indikator-indikatornya. Beberapa metode ini digunakan secara terpisah maupun digabungkan dengan metode lain atau beberapa metode dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu fokus keterampilan membaca. Nah, untuk pengertian keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam dan dari luar. Untuk memperlancar proses membaca, seseorang pembaca harus memiliki modal. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pengalaman, yang kedua yaitu kemampuan berbahasa atau kebahasaan, yang ketiga yaitu pengetahuan tentang teknik membaca. 2. Tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Bahkan menurut hasil penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangatlah signifikan. Hal-hal yang berkaitan antara tujuan membaca dengan proses membaca yaitu yang pertama, memahami adanya berbagai macam dan variasi tujuan membaca. Yang kedua yaitu perlunya membangkitkan atau mendorong timbulnya berbagai tujuan membaca. Yang ketiga yaitu perlunya latihan membaca bagi seseorang dengan tujuan membaca yang bervariasi. Yang keempat yaitu perlunya membina dan mengembangkan berbagai strategi membaca selaras dengan ragam tujuan membaca. Yang ke-C yaitu masalah umum dalam membaca. Seperti pada umumnya, orang tidak sadar dengan masalah membacanya. Kebanyakan orang telah puas dengan kondisi kemampuan membacanya, baik dalam kecepatan maupun dalam tingkat kepemahamannya. Ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain, yang pertama yaitu rendahnya tingkat kecepatan membaca, yang kedua yaitu minimnya pemahaman yang diperoleh,
Yang ketiga yaitu minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Dan yang keempat yaitu pengetahuan tentang teknik membaca.